Ya, kita tetap belajar tentang pelajaran kedua, yaitu modul GPPS tentang bertobat dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita semuanya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Ya, bahkan juga kita semuanya sudah bertumbuh di dalam Tuhan dan kita sudah menghasilkan buah. Dan kita harus pertahankan dan terus kita kerjakan tentang pertobatan-pertobatan yang Tuhan berikan dan percayakan kepada kita sampai hari ini. Ya, ayo kita lihat kertas kita, yaitu pendahuluan. Kita baca bersama-sama ya, bila kita 2, 3 ya. Bila kita belum berada di dalam kerajaan Allah, kehidupan kita bertentangan dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Roma 14 ayat 17. Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus dilahirkan kembali. Yohanes 3 ayat 3-5. Bertobat, percaya, menerima Tuhan Yesus dan memberi diri dibaptis dalam namanya. Puji Tuhan, semuanya kita sudah dibaptis ya, yaitu baptisan air dan baptisan roh ya. Osubi yang belum dibaptis ya, nanti berikutnya menyusul ya. Yang lainnya sudah baptis air, sudah baptis roh ya. Jadi inilah tentang prinsip-prinsip kerajaan Allah, yaitu kebenaran. Kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Kita sudah menerima juga damai sejahtera, amin. Ya, tapi kadang-kala damai sejahtera ini suka dicuri musuh ya, dengan persoalan-persoalan pribadi kah, rumah tangga kah, pekerjaan bisnis kah, pelayanan kah ya. Seperti Ma Osbi tadi bilang, ayo damai ini kita pertahankan, amin. Ya, dari kita untuk kita, amin. Ya. Jadi sesuai firman Tuhan ya, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kita bersukacita sampai hari ini karena Roh Kudus, amin. Ya, itu semuanya karena Roh Kudus. Coba kita lihat Alkitab kita dulu di dalam Roma 14 itu ya. Roma 14 ini berada satu. Ada itu kan orang. Ya. Roma 14 ayat 17. Ya, sudah dapat semua? Yuk kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, jadi Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Roma, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Amin. Ya, kita semuanya dibenarkan masuk surga, yaitu karena firman Tuhan, karena Roh Kudus ya. Bahkan juga damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ketiga ini tidak boleh dipisahkan ya, yaitu kebenaran tadi, yaitu damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus ini kita harus miliki setiap kita orang-orang Kristen yang sudah percaya Yesus, yang sudah dibaptis, yang sudah lahir baru ya. Oke, kita melihat lagi Yohanes 3. Yuk kita lihat Yohanes 3. Yohanes 3 ayat yang ketiga. Yuk kita baca lagi sama-sama sampai 5 ya. 2, 3 ya. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia amin. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin kalau ia sudah tua, dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Ya,
Inilah jawab Yesus kepada murid-Nya, kepada orang banyak. Aku berkata kepadamu, jika sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, kita bersyukur ya, sudah dilahirkan kembali oleh air dan roh. Ya, ini penginjilan ini ya kepada jiwa-jiwa baru, jiwa-jiwa yang belum percaya Yesus, jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus, ya. Kita injili mereka, kan kadang-kadang mereka bagaimana caranya aku supaya selamat ya? Ya pasti kita harus jawab seperti ini, engkau harus dilahirkan kembali. Loh, tapi aku sudah tua, nggak apa-apa. Ya mau tua mau muda, bagi Yesus tidak ada yang mustahil ya. Bahwa dilahirkan kembali yaitu dengan air dan roh ya. Dan karena itu katanya kalau tidak dilahirkan dengan air dan roh tidak boleh masuk surga. Ya saudara dikasih oleh Tuhan. Itulah pentingnya tentang penginjilan itu. Itulah pentingnya kita memberitakan kabar baik itu kepada siapa saja, kepada orang-orang terdekat kah, kepada orang-orang teman kerja kah, teman bisnis kah, siapa sajalah, sampaikanlah ya tentang kabar baik ini supaya mereka diselamatkan. Ya kalau bukan kita lagi yang menyampaikan, siapa lagi saudaraku ya. Kitalah ini yang sudah mengikuti pemuritan modul GPPS yang ada. Next berikutnya adalah tentang hal di sana yang bagian A. Kita baca lagi sama-sama 2, 3 ya. Bertobat adalah respon pertama orang berdosa kepada Allah. Ayo nomor satunya kita baca sama-sama 2, 3 ya. Sekarang Allah memerintah semua orang di mana-mana untuk untuk apa? Bertobat ya. Jadi apapun bentuknya, keadaan ya, orang-orang di sekitar kita tetap kita katakan bertobat nak, kerajaan Allah sudah dekat. Kalau kita sudah bertobat nak, berarti kita berada di surga. Tapi kalau belum bertobat nak, kita masih ada di bumi, bahkan juga nanti nggak boleh ke sana gitu ya. Itu terdapat di Kisah Rasul 17:30. Nomor 2 kita baca sama-sama 2, 3 ya. Dia menghendaki supaya jangan ada yang titik-titik binasa, dan melainkan selamat berbalik. Oh 2 Petrus 3 kita lihat ya. 2 Petrus. Ya, supaya jawabannya tidak salah ya. Jangan ada yang binasa. Yes. Ini saya baca, baca. Coba 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Yes. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya mereka berbalik dan bertobat. Amin ya. Jadi ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, ya betul ya tadi ya. Dan Tuhan menghendaki mereka supaya semua orang berbalik ya. Jadi semua itulah eklesia, itulah gereja ya. Dari yang jahat menjadi yang baik ya, seperti Paulus tadinya orang jahat dia jadi orang baik, bertobat karena Injil, karena dijamah Roh Kudus, karena dia bertemu Yesus secara pribadi di dalam dirinya ya. Bahkan juga dan dikatakan di sana titik-titik apa tadi? Supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin ya. Jadi biarlah kita semua yang hadir malam hari ini sudah bertobat ya, dari semualah kejahatan-kejahatan yang Tuhan tidak sukai di dalam diri kita. Yang ketiga kita baca lagi 2, 3 ya. Yohanes Pembaptis menyerukan. Ya, ayo kita lihat Markus 1. Ya, Markus 1 ayat 3. Yang udah dapat baca. Yang sudah dapat boleh baca. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Yes. Siapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Yes. Yes. Ya, oke. Jadi di sana jawabannya apa? Bertobatlah. Dirimu dibaptis. Ya. Puji Tuhan. Allah akan
mengampuni. Ya, ini sudah khotbah kemarin minggu ya. Jadi orang yang dibaptis itu adalah orang yang sudah bertobat ya. Tetapi karena kita manusia ini ya terdiri dari daging, dari tubuh dan roh, kadang-kala ada lemah, jatuh, bangkit lagi, bertobat lagi ya. Dan itulah yang harus kita kerjakan tentang pertobatan itu ya. Amin. Yes. Ya, oke. Nomor 4 kita baca lagi sama-sama. Markus Ya. 1, 14, 15. Ya, Markus 1 ya. Markus 1 ayat 14 dan 15. Yesus tampil guys. Ya, kita baca dulu sama-sama Markus 1. Markus 1 ayat 14 15 2 3 ya. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, tetap diajarkan bertobat ya, karena Yohanes telah ditangkap ya, dan bahwa dikatakan bertobatlah ya di sini bahwa Markus 1 tadi Tuhan Yesus berkata waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah. Katakan percayalah ya. Ya, kita semuanya sudah orang-orang percaya ya. Percaya kepada Orang-orang Injil. pada Injil ya. Kabar pemberitaan baik yang kita dengar maupun yang kita baca ya. Oke, 5 kita baca lagi sama-sama Kisah Para Rasul ya. Ayo kita lihat Alkitab kita, Kisah Para Rasul. 2. Kisah 2 ayat 38. Kisah berapa? Kisah Rasul 2 ayat 38. Yang udah dapat boleh baca? Ya, yang sudah dapat boleh baca ya. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus Untuk pengampunan pengampunan dosa, dosa. maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, kira-kira di sana jawabannya apa? Kita baca nomor 5 ya, 2 3 ya. Rasul Petrus berkata kepada orang-orang Yahudi yang meresponi Injil, apa di sana titik-titiknya? bertobatlah. Dan hendaklah kamu masing-masing berdiri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Iya, jadi di sana yang pertama adalah kita isi bertobat, yang kedua masing-masing memberi diri dibaptis. Dalam Ya. nama Yesus. Oke, dalam nama Yesus semuanya. Coba nomor 6. Kita baca lagi Kisah Para Rasul 20. Wow. Kisah Rasul 20 ayat 21. Ya, yuk. Kita baca sama-sama yang sudah dapat boleh satu orang membacakannya. Kisah Rasul 20 ayat 21. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, Yes. di sini yang pertama adalah bersaksi. Katakan bersaksi. Bersaksi. Ya, jadi kita ini yang sudah bertobat ini harus jadi saksi, harus Amin. bersaksi. Sudah bersaksi menjadi saksi. Jadi jawabannya di sana kira-kira apa? Mereka supaya mereka bertobat dan percaya kepada Tuhan. iya, berarti di sana jawabannya supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya. percaya ya, percaya. Jadi kita harus sudah bertobat dan percaya Yes. bahwa Tuhan yang ambil bagian, bahwa Tuhan yang menyelesaikan semuanya di dalam setiap kehidupan kita ini ya. Bahwa satu hal kita ini menjadi saksi dan bersaksi. Oke, bagian B-nya. Oke, kita baca apa di sana? Arti bertobat. Ya, arti bertobat itu apa? Bertobat sama dengan metanoia. Yunani adalah keputusan dan tindakan untuk satu
berbalik total 180 derajat, meninggalkan kerajaan kegelapan dan pola kehidupan lama yang dikuasai oleh dosa, keinginan daging. Yang kedua, dan berbalik kepada Allah, hidup dalam kerajaannya menurut pola kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang dikuasai oleh Yesus sebagai Tuhan dan Raja. yes, ya. Jadi arti bertobat itu adalah berbalik total 100 derajat, ya. Nggak boleh 120, masih tanggung itu. Harus 180 baru sah, baru resmi, ya. Bahkan juga meninggalkan kerajaan kegelapan, ya. Semua kegelapan itu sudah kita tinggalkan total. Kehidupan yang lama, ya. Tadinya kita hidup lama, sekarang sudah hidup daging baru, ya. Doakan juga dosa-dosa daging semuanya sudah disalibkan. Salibkan daging, bukan salibkan Yesus lagi, ya. Kita salibkan daging, keinginan daging lah semuanya itu, ya. Dan berbalik kepada Allah, ya. Kita sudah berbalik kepada Allah. Yang tadinya kita cinta dunia, kita sudah tidak cinta lagi. Kita cinta hanya kepada Yesus. Apapun keadaan dunia ini, kita tetap hanya cinta Yesus. Amin. Ya, menurut pola kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang dikuasai oleh Yesus. Hidup kita ini harus dikuasai Yesus. Amin. Baru kita bisa bertobat, ya. Kalau nggak dikuasai oleh Yesus itu memang agak-agak susah, saudaraku. Ya, kenapa? Karena nanti ada saja godaan-godaan itu. Oke, bagian C-nya apa di sana? Kita baca sama-sama 2, 3, ya. Kehidupan orang berdosa atau belum dilahirkan kembali. Nah, belum dilahirkan kembali tadi. Yang di atas B itu sudah dilahirkan, ya. Sudah berbalik 180 derajat. Tidak mau lagi buat dosa dan tidak mau lagi coba-coba berdosa. Tidak mau lagi dia. Yang pertama, di sana dikatakan Efesus 2 ayat 1. Yuk kita melihat dulu Efesus. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dosamu. Efesus 2 ayat 1. 2 ayat 1, ya. Sambung ya, 1, 2, 3. Ayo kita baca sama-sama 2, 3, ya. Kamu dahulu sudah mati karena, ya. Pertanyaan di sana nomor 1 kita baca sama-sama 2, 3, ya. Kamu dahulu sudah mati karena apa? Pelanggaran. Ya. Jadi kita dahulunya sudah mati karena pelanggaran dan karena dosa kita. Sekarang kita sudah ditebus dan sudah diampuni. Yang nomor 2 lagi kita melihat Efesus 2 ayat 2-nya. Ayo kita baca sama-sama 2, 3, ya. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Oke, pertanyaannya di sana nomor 2. Kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. Nah, inilah ciri-ciri kehidupan orang yang berdosa yang belum dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, oleh air, oleh firman, bahwa mereka kehidupannya itu adalah mengikuti jalan dunia ini, mentaati penguasa kerajaan angkasa ataupun roh-roh yang sedang bekerja di muka bumi ini. Nomor 3, Efesus 2 ayat 3. Kita baca sama-sama lagi 2, 3, ya. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Ya, pertanyaannya kita baca sama-sama lagi nomor 3, 2, 3, ya. Hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Ya, jadi di sana ada hal-hal yang
kehidupan orang berdosa itu, yaitu semuanya diantaranya adalah kehidupan hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging, pikiran. Jadi ini perlu kita tinggalkan karena kehidupan orang berdosa ya. Kita kan bukan orang-orang berdosa lagi ya, tetapi kita orang-orang yang sudah dibenarkan ya. Ini kehidupan orang-orang yang berdosa. Yang nomor 4, Galatia. Ayo kita lihat Galatia. Galatia 5 ayat 21. 19 sampai 21. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Sampai 20. ya, 19 sampai 20. ayat 19 sampai 20 ya, kita baca 2, 3 ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan roh, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. nah, ayo kita baca itu pertanyaannya ya. Ayat nomor 5 ya, 2, 3 ya. Barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat apa? Bagian Bagiannya apa? bagian Kerajaan Allah surga. ya. Jadi cukup jelas ya kehidupan orang-orang berdosa itu yang belum dilahirkan kembali itu, yaitu yang Galatia 5 ayat 18 sampai dengan ayat 21 ini ya, semuanya itu. Jadi banyak hal ya buat kita orang-orang yang sudah dibaptis ya, yang sudah bertobat, yang sudah dipenuhi Roh Kudus, yang tidak boleh lagi semuanya ini nggak ada sama kita. Kalaupun ada itu pada orang-orang tertentu, mereka itu belum mendengarkan kabar baik tentang pertobatan ini. Kitalah yang menyampaikan kepada mereka tentang hal-hal yaitu berbagai macam-macam hawa nafsu, bahkan juga tentang berbagai macam hal berhala-berhala, bahkan juga yang lain-lain sebagainya ya, sampai-sampai juga tentang hal kemabukan, tentang pesta pora ya. Apakah pesta itu boleh? Boleh, tapi pesta pora tidak boleh ya. Karena kadang-kala pesta itu kan orang menyediakan minuman-minuman keras, membuat orang jadi mabuk, membuat orang jadi berkelahi, membuat orang jadi berdosa dan lain sebagainya ya. Jadi ini banyak hal yang dilarang di dalam kehidupan kita yang sudah bertobat ya. Tetapi untuk orang-orang yang belum bertobat ini, kita injililah mereka, kita sampaikan kabar baik ini. Memang waktu kita sampaikan kabar baik ini mereka kurang respon ya. Jadi kalau kita yang sudah mengikuti modul ini, jangan lagi kita lakukan ini, kehidupan orang berdosa ini. Amin. Ya, ayo nomor 6 lagi kita baca ya. Di sana tentang 1 Korintus 6. Supaya kita semuanya diselamatkan toh. Satu Korintus 6 ayat 9 sampai dengan 10. Ya. 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Kita baca sama-sama 2, 3 ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, inilah tentang hal-hal kerajaan Allah. Jadi pertanyaan di sana adalah, kita lihat bersama-sama nomor 6, 2, 3 ya.
Orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, jadi untuk kehidupan orang-orang berdosa itu, mereka yang tidak mau mengikuti firman seperti apa yang katakan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, ya, supaya mereka benar-benar hidup itu ya benar-benar adil kepada Tuhan, ya, supaya mereka memperoleh kerajaan Allah. Jadi di sini bahwa mereka yang tidak mau melakukannya apa yang diperintahkan, mereka tidak boleh masuk dalam kerajaan Allah, ya. Jadi tentang hal kehidupan orang berdosa ini banyak sekali, ya, contoh-contohnya tentang orang-orang yang belum bertobat, ya. Kita harus perhatikan ini baik-baik, ya, karena ini sangat-sangat rentan, ya, endingnya nanti tidak boleh ke surga, ya. Ayo sekarang nomor 7, ya, kita baca Wahyu 21, ya. Wahyu 21 Wahyu 21 ayat 8. Ya. Sudah dapat semua? Amin. Yuk kita baca sama-sama Wahyu 21 ayat 8, 2, 3, ya. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua, ya. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah titik-titiknya kita baca nomor 7 tadi 2, 3, ya. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam apa? Titik-titik. Lautan yang menyala-nyala oleh api dan berelang. Nah, semua manusia kan akan mati, amin, ya kan? Sekarang kita masih hidup di muka bumi ini. Nah, inilah kepada mereka kehidupannya yang belum mau bertobat, yang masih mau mencintai dunia ini, masih mau hawa-hawa nafsu akan dunia ini, mereka itu akan mendapat, yaitu tadi dikatakan, yaitu mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan berelang, dan inilah kematian yang kedua, ya. Oke, nomor 8 di sana Wahyu 21 ayat 27, ya. Ya, ayat 27, Wahyu 21 ayat 27, kita baca sama-sama 2, 3, ya. Tetapi tidak akan masuk atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Nah, oke, yuk kita lihat pertanyaannya apa di sana. Tidak akan masuk ke dalamnya kerajaan Allah suatu yang najis atau kekejian atau dusta. Ya, kekejian dan dusta. Ya, jadi jawabannya di sana sesuatu yang pertama tadi najis dan kekejian, ya, atau dusta, ya. Terus berikutnya
namanya, Orang yang melakukan apa? hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan. Ya, Hanya mereka yang namanya tertulis. namanya tertulis ya. Ya, pastikan nama kita tertulis di dalam Yes. buku kehidupan karena kita sudah bertobat. Amin. Ya, jadi ini perlu kita perhatikan baik-baik tentang kehidupan kita orang yang bertobat ini dengan orang-orang berdosa, orang-orang yang belum dilahirkan kembali, ya. Jadi satu hal bahwa arti ada pertobatan tadi adalah yaitu keputusan dan tidak untuk melakukan lagi hal-hal tentang daging tadi, tentang dosa, ya. Bahwa kita yang sudah bertobat ini berpaling total 180 derajat yang meninggalkan kerajaan-kerajaan kegelapan. Karena ada lautan yang dinyala-nyala oleh api, makanya kita disuruh betul-betul total bertobat. Ya, jadi pertobatannya itu benar-benar kita permanen, ya, benar-benar kita hidupkanlah ini, kita hidupilah ini firman ini di dalam diri kita dan kita bagikan kepada orang-orang yang berdosa, ya. Dan kasihanlah kita kepada mereka yang berdosa itu, ya, supaya mereka memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan, ya. Tetapi untuk memperoleh keselamatan itu harus bayar harga, ya kan? Yes. Karena kan banyak-banyak hal ini yang harus kita lepaskan di dalam diri kita ini, ya. Dari nomor 1 sampai nomor 8 ini semua kan tentang hal-hal daging, tentang hal yang ada di dalam dunia ini, ya. Memang benar-benar kita fokuslah kepada Yesus. Makanya tadi tentang hal pertobatan itu benar-benar kita bergantung kepada Yesus, ya. Kalau kita bergantung kepada kekuatan sendiri, tetap nanti hal-hal daging itu muncul lagi tentang hal-hal iri, dengkilah, dendam dan lain sebagainya, marah dan lain sebagainya itu nanti bisa muncul, saudaraku, ya. Kenapa? Ya, karena itu tetap digudah di dalam diri kita. Jadi kita bersyukur, ya, pada malam hari ini sudah mengerti tentang hal pelajaran tentang pertobatan, ya. Pertobatan itu mari kita kerjakan semuanya, ya. Pertobatan itu tidak cukup didengar, tapi dilakukan, ya. Maka waktu kita melakukannya itu endingnya tadi yaitu Wahyu 21 ayat 27, nama kita tercatat di dalam buku kehidupan. Amin. Amin. Memang nama kita sudah tercatat, saudaraku. Artinya kalau nama kita sudah tercatat di dalam buku kehidupan, berarti setiap rumah kita di sana ada nama kita. Tapi kalau kita kembali lagi hidup kepada ketidakpertobatan tadi, berdosa tadi, nama dan rumah itu ada tapi orangnya tak boleh tinggal di sana, ya. Karena dia kembali lagi kepada daging, kembali lagi kepada dunia, ya. Jadi ini pelajaran modul GPPS ini benar-benar bagus, ya. Untuk kita ini yang apa? Dia sangat mendalam dan detail. Oh iya, dia sangat mendalam dan detail, ya. Memang inilah tentang hal keselamatan, ya. Inilah khotbah blessing keras, padahal memang Ya. modul GPPS. Padahal memang ini modul GPPS, ya. Ini kalau ini nggak kita ajarkan, nanti bisa jemaat itu tersesat, ya, karena ada tak boleh lagi sihir, tak boleh lagi menyembah berhala, tak boleh ini, banyak sekali larangannya, ya. Karena Alkitab juga mencatat bagaimana bangsa Israel itu tak bisa masuk ke tanah perjanjian karena itu tadi tidak tahan, ya, menghadapi perjalanan hidup itu. Kita ini kan menghadapi perjalanan hidup, ya, apalagi sekarang ini kita melihat, ya, banjir bandang sudah pindah, ya, dari satu kota ke kota yang lain. Kita melihat sekarang di Parapat, ya, sedang banjir, ya, dan mereka banyak mengalami keluhan dan lain sebagainya, ya. Kita nggak nyangka juga kemarin di Tiban, ya, terjadi angin puting beliung, padahal begitu cuaca biasa aja, ya. Padahal kami ada PHT di Batu Haji loh, kami balik itu jam-jam 1-an, ya.
memang Itu kami pagi lihat ya? kok Foto kayaknya videonya mendung. pagi ya? Kejadiannya pagi atau siang Pak pagi? Siang. Saya sih jam 1 pulang. Kita kan lihat batu aji. Berarti pas kami lewat. Iya mungkin Amang. Kita kan Iya pas Karena kami kira itu pas jam 1 lewat dikit lah. Lewat dikit ya? Maksudnya kan kalau memang itu kejadian kan kami lihat pas kan di tepi jalan itu ya. Mesti orang kan rame situ ya. Pas kami lihat biasa aja. Berarti hanya tiban saja, enggak Iya, sampai di pas batu hanya aji. dari Tiban Ciptalen langsung ke itu Amang, ke Tiban Center. Rumah Oh, Petri tiban juga center. lewat anginnya? Lewat juga? Lewat kan? Oh, lewat itu juga dari duluan dari Ciptalen itu. Oh, cinta juga. Iya, iya, iya. Jadi bahwa firman Tuhan tadi katakan ada kematian yang kedua ya. Jadi bersyukurlah bahwa kemarin ada kejadian juga Tuhan lindungi yang hanya barang-barang saja yang berterbangan dan lain sebagainya. Jadi inilah yang perlu kita lakukan ya, Jemaat Blessing. Lewat modul ini kita semuanya sudah bertobat ya. Kita semuanya namanya terdaftar di dalam buku kehidupannya Tuhan Yesus Kristus dan kita semua dikenal oleh Tuhan. Terima kasih buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Ya. Oke, nanti ini apa namanya boleh dibawa, boleh diisi masing-masing ya. Nanti waktu ibadah keluarga lagi nanti kita sharingkan lagi bersama-sama. Harus dua arah. Apakah jawaban boleh jawabnya nanti pakai pensil ya. Kalau salah nanti boleh dihapus dan jadi di apa namanya dijawab dengan yang benar ya. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari Bang Bahas berdoa buat firman yang sudah kita dengar tentang modul GPPS yang ada.